Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel atau GERD Sehat Channel. Oh ya teman-teman, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, jangan lupa komen dan subscribe-nya. Teman-teman, saya mau tanya nih kepada kalian, bagaimana kabar kalian semua? Sudah ada perbaikan atau udah mulai sembuh, atau masih saja tetap seperti itu aja ya, begitu-begitu saja? Bagaimana ya? Coba di komen ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih saja teman-teman itu keluhannya sama saja, berarti kalau masih sama kayak kemarin-kemarin, bahkan bulan kemarin atau tahun kemarin gitu ya, kalau misalkan sama kayak gitu, nggak ada perubahan, cobalah pola hidup, pola pikir, dan pola makannya kalian atur ya, seperti yang di channel sebelumnya ya, di video sebelum ini itu saya sudah bikin ya kemarin ya. Coba itu terapkan teman-teman. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita, yaitu dari Makassar ya. Saya tidak mau menjawab saya tidak mau menyebutkan namanya, tapi dia dari Makassar. Dan kebetulan teman saya di Makassar tuh lumayan banyak ya, sekitar 10 orang yang dari Makassar, salah satunya perempuan. Dan yang perempuan ini dia sedang sakit asam lambung ya teman-teman saat ini. Nah, saya akan jawab, tapi sebelum saya jawab, saya akan cerita tentang dia sedikit aja. Kemarin dia tuh sempat nelpon saya teman-teman. Nah, mbak ini waktu itu dia bilang begini, Mas Li, saya udah sakit udah 1 tahun lebih, sekitar hampir 2 tahunan, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya gitu. Tapi dia bilangnya nggak sembuh-sembuh. Nah teman-teman tahu nggak nih pertanyaannya dia, apa yang membuat dia nggak sembuh-sembuh? Jika misalkan kalian nggak tahu ya, misalnya nggak tahu, saya akan jawab teman-teman. Penyebabnya dia tidak sembuh-sembuh, yaitu dia pola hidup, pola pikir, pola makan itu berantakan teman-teman. Terus dia itu kena anxiety. Anxiety itu apa? Anxiety itu pikiran yang berlebihan atau kondisi badan yang menganggapnya itu berlebihan gitu. Begitu teman-teman. Itu yang bikin dia lama begitu. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaannya dia ya. Dia tuh tanya ciri-cirinya kalau asam lambung atau GERD, entah itu kronis, akut, atau yang apa ya lagi ya, gas kritis gitu. Kalau udah mulai sembuh tuh seperti apa? Nah, ini ciri-cirinya, yaitu ada 7 ya teman-teman ya, ciri-cirinya. Oh ya, sekali lagi, saya bukan dokter, saya bukan psikiater, tapi saya orang yang pernah mengalami yang namanya GERD, anxiety gitu teman-teman. Ini hanya sebatas pengalaman saya. Jika kalian itu ikut dokter, maka kalian itu akan ikut yang namanya program istilahnya itu, kalau di dokter itu kalian itu misalkan nih kalian ikut dokter A, kalau dokter A itu dia cuma memberikan informasi caranya seperti itu teman-teman, tapi belum tentu dokter yang ngasih tahu ke kalian dia pernah ngalamin yang namanya GERD, anxiety itu belum tentu dia ngalamin. Dia hanya menggunakan teori saja teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya itu orang yang pernah mengalami begitu. Berbeda teman-teman ya, orang yang pernah mengalami, pernah menjalankan, sama orang yang hanya tahu teori itu berbeda ya, berbeda. Dia tahu teknik, saya tahu teknik, tahu ngerasain, tahu pengalamannya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau ikut dokter silahkan, kalau mau ikut saya silahkan gitu, baik semua. Tapi kalau saya itu pengalami, pernah ngalami, dan saya tahu keluhan kalian begitu, tahu yang kalian rasain. Kalau di dokter nggak bakal tahu dia apa yang kamu rasain.
tapi dia tahu tekniknya gitu, teorinya gitu istilahnya. Kalau GERD itu kayak apa, misalkan dokter itu tahu asam lambung naik gitu, tapi dia nggak tahu dia rasanya seperti apa, sampai yang kayak mau mati gitu nggak tahu dia gitu, cuman tahu tekniknya, teorinya aja. Oke, yang pertama ciri-ciri ini ya, ciri-cirinya jikalau kalian udah mulai sembuh. Gini teman-teman, sebenarnya asam lambung itu 6 bulan 7 bulan tuh kalian udah mulai perbaikan teman-teman, udah mulai sembuh. Cuman kalian tuh kalah sama anxiety, jadi ngerasa begitu-begitu saja. Coba inget-inget, dulu kalian ngerangkak ke toilet, cuman dari kamar ke toilet tuh sampai ngerangkak. Dan sekarang kan kalian udah bisa jalan, begitu, bisa jalan normal ke toilet. Itu kan udah ada perubahan teman-teman ya. Oke, yang pertama nih, yang pertama itu begah. Begah itu hilang teman-teman, begahnya kalian tuh hilang. Biasanya yang sering terjadi begah itu ketika kalian habis makan, entah itu makan apapun, mau makan snack, makan nasi, makan cemilan, makan apa, itu begah biasanya. Nah, kalau ciri-cirinya kalian itu akan sembuh, begah itu bukan nggak ada ya, yang harusnya sehari 2 kali bisa sehari itu sekali gitu, atau sehari 4 kali bisa sekali cuman begahnya. Itu ciri-cirinya yang pertama teman-teman. Kalau misalkan ada orang bilang, salah satu orang bilang misalkan, kalau sering sendawa itu kan juga ciri-cirinya orang kena asam lambung. Tidak, orang normal pun sendawa gitu ya, sendawa itu biasa. Terus yang kedua ini badan yang sering drop. Nah ini kan banyak dokter bilang orang sakit asam lambung itu drop kayak gitu kan, badan tenaga kita tuh drop. Nah yang drop itu mulai hilang. Sekarang begini, coba tenagamu itu buat aktivitas, kalian drop nggak, ngas-ngus nggak, gitu nggak? Kalau nggak gitu berarti kalian udah mulai sembuh. Makanya jangan kalah sama anxiety-nya teman-teman. Jangan kalian tuh berpikiran aku sakit terus, aku lemes terus. Jangan seperti itu. Coba kalian tenaganya itu coba tes gitu loh istilahnya. Biasanya ngangkat 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo kalian ngas-ngus gitu, kayak orang lari jauh gitu. Tes coba ngas-ngus nggak kalau ngangkat itu, atau jelek lah galon itu kan 18 kilo tuh, coba ngas-ngus nggak. Kalau kalian berdebar-debar berarti belum sembuh kalian gitu. Tapi kalau kalian udah mulai hilang itu yang debar-debarnya, berarti kalian mulai sembuh gitu. Itu yang kedua teman-teman, drop ya, drop. Terus yang ketiga ini yaitu ini, biasanya nih orang yang terkena anxiety, GERD, akut, kronis, gastritis dan sebagainya di seputaran asam lambung ya, itu biasanya tidur malamnya itu lama banget buat nyenyak teman-teman. Dulu nih aku ya, dulu di tahun 2021 itu aku mau tidur dari jam 7 malam, aku tidur tuh, nyoba tidur nutup mata gitu, itu jam 11 jam 12 malam belum bisa tidur teman-teman. Nah ini kan, itu kan contohnya saya dulu kan. Dan di sini ciri-cirinya kalian itu mulai sembuh, tidur kalian tuh cepet, setengah jam udah nyenyak kalian, setengah jam atau 1 jam tuh nyenyak. Itu termasuk lah, udah termasuk apa, kalian mulai sembuh. Ingat, jangan fokus ke sakit terus ya, anxiety-nya harus kalahkan tuh. Terus itu yang nomor 3. Dan yang nomor 4, kalian itu gini, yang nomor 4 itu badan kalian sendiri ya, kan kalian yang tahu. Badan kalian itu terasa rileks walaupun tanpa dipijet. Dulu saya tuh pingin pijet terus teman-teman, di sini kram, di sini kram, di punggung kram. Itu rasanya pingin dipijet terus. Tapi habis dipijet 2 hari kemudian kambuh lagi, kram lagi gitu. Nah rasa itu yang badan yang kram-kram gitu itu mulai rileks. Nah jadi yang keempat ini, badan kalian itu rileks, terasa rileks. Itu ciri-cirinya. Terus ada lagi yang kelima,
Kan ada 7 teman-teman ya yang saya sebutkan ini. Biasanya nih orang yang terkena GERD itu biasanya di jam 4 sore. Nah, kenapa kemarin, bentar dulu sebelum aku jelasin ini, aku mau bilang yang kemarin ya, di video saya yang kemarin. Kenapa di video kemarin saya kasih tahu kalian mata buram. Nah, di video kemarin aku bikin tuh ya, tonton, jangan lupa, coba tonton kalian, ada kok. Nah, ini berkaitan teman-teman dengan yang video sekarang. Mata sering buram itu udah berkurang. Biasanya di jam 4 sore sampai jam 6 itu biasanya antara itu sering buram, pandangan mata itu kabur gitu loh, kayak orang min gitu. Tapi nggak min loh ya, nggak min sekalian, nanti hilang tuh 1 jam, setengah jam lah paling hilang gitu. Itu mulai nggak ada teman-teman, nggak sering terjadi ketika kalian sore, pandangan kalian udah biasa gitu. Itu ciri-cirinya ya. Terus nah, ini yang ke-6 itu perut yang perih. Sering kan perih kan kalian? Nah, kalau perih itu teman-teman, itu hal wajar ya. Yang namanya perut atau lambung itu kan iritasi, luka. Ketika kesentuh sama makanan, kesentuh gini sama makanan, atau terkena jatuh makanan yang dari sini, yang dari kerongkongan, otomatis terasa kan. Sama lah kayak kalian ketika luka gitu, pas kena sentuh gitu kan perih, sama kejadiannya gitu, perihnya itu berkurang. Biasanya perih ini terjadi ketika kalian makan, sehabis makan atau ketika kalian makan, itu yang sering terjadi ya. Nah, ini jika kalian mau mendekati kesembuhan, perih itu udah mulai hilang. Tapi ingat teman-teman, hati-hati ya, biar nggak luka lagi, makannya harus yang bener, kunyah sehalus mungkin ya. Santai aja makan, tapi kunyah sehalus mungkin ya. Semoga paham ya apa yang saya sampaikan ini. Sekali lagi saya tidak mau menggurui kalian, tapi ini pengalaman gitu, saya sharing pengalaman ke kalian, semoga bermanfaat, begitu saja. Terus yang terakhir itu adalah stresnya kalian itu mulai hilang teman-teman. Walaupun ya stres itu nggak bisa dihilangkan, orang sehat pun juga bakal stres, tetap orang sehat pun tetap stres, ada stres. Tapi stres yang biasa kalian rasain itu dari awal kalian sakit sampai sekarang itu berbeda. Kalau udah stresnya udah berkurang, berarti kalian mendekati kesembuhan. Ciri-cirinya apa? Kalau stres kalian berkurang, tidur kalian gampang nyenyak. Balik lagi ke depannya tadi kan, tidur kalian tuh mulai nyenyak, cepet nyenyak. Itu tandanya kalian stresnya berkurang. Jika kalian masih tidurnya nggak bisa tidur gitu dari jam 7 sampai jam 10 atau jam 11 malam, 12 malam bahkan lebih, itu berarti kalian stres. Jawabannya di situ. Nah, kalau kalian itu bisa ngendaliin si stres ini, otomatis kalian tidur 15, 20, 30 menit atau setengah atau 1 jam, itu cepet nyenyak. Berarti stres kalian udah berkurang. Bisa dibilang dari angka 10 jadi 5 stresnya. Bagus tuh, saya ajukan jempol tuh kalau yang seperti itu. Malah hal itu yang aku banggain dulu. Dulu waktu aku mau sehat tuh, mau sembuh, loh kok aku ngerasa ya tidurku kok cepet ya, cepet nyenyak maksudnya gitu. Ketika aku nutup mata gitu, tiba-tiba udah pagi gitu. Itu bagus teman-teman ya, kalau kalian bisa ngatasin yang terakhir ini. Kalau kalian ngerasain yang terakhir itu bagus loh. Kenapa aku bilang bagus? Berarti tandanya kalian itu sembuh. Sebentar lagi nyeri di dalam perut kalian itu bakal hilang. Semua yang kalian rasain saat ini bakalan hilang, dan kalian bakalan bisa makan lagi seperti biasanya. Makan apa ya terserah kalian, begitu, asalkan jangan makan pedes ya. Istri saya saja dulu waktu
saya sakit, istri saya sampai sekarang nggak pernah makan lombok, dia cabai, makan ya cuma dikit begitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini. Saya akhiri ya videonya sampai di sini saja. Saya Kholili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.